Dalah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bizikrihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nairat, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dihormati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diangkat derajat, dikabul segala hajat, sehat wal afiat dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu yang ngobrol disimpen dulu obrolannya. Yang ngobrol disimpen dulu obrolannya. Yang ngobrol disimpen dulu obrolannya. Nanti boleh setelah ngaji disambung lagi obrolannya. Betul ya Bu ya? Mari kita mulai majlis ini agar kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, pergi dan pulangnya kita membawa berkah selamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa btigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini melanjutkan pembicaraan ilmu faraid, ilmu waris yang sebelumnya secara umum pertemuan yang dulu telah kita singgung. Tema kita sekarang adalah salah satu kekhawatiran bom waktu malapetaka dalam pembagian waris. Salah satu malapetaka bom waktu dalam pembagian waris, salah satunya adalah si pemilik harta lagi hidupnya banyak kesono ngutang, kesini ngutang, di mana-mana anaknya enggak tahu. Nanti ujung-ujungnya ketika meninggal banyak yang nagih
Utang banyak, harta yang ditinggalkan dikit, boro-boro nanti ahli waris dapat warisan, warisan yang ada pun enggak bisa nutup buat bayar, maka ada yang namanya warisan Jadi yang diterima oleh waris itu bukan harta, bukan sawah, bukan kebun, bukan latar, tapi ahli waris kebagian ngebayar salah satunya itu. Maka sebelum kita lanjut, kita review dulu pertemuan sebelumnya. Kita bedain, ingetin dulu mana waris, mana hibah, mana wasiat. Masih ingat, Bu? Lihat ke depan. Satu, waris itu adalah harta kepemilikan yang dibagikan setelah pemiliknya wafat. Ulangi, waris itu adalah harta yang dibagikan setelah pemiliknya. Kalau pemiliknya masih hidup, dipetak-petakin ke anak-anaknya, dibagi-bagiin ke anaknya, itu namanya bukan warisan, itu namanya hibah atau sering disebut dengan kita adat warisan. Maka jikalau kita menyebutin, udah dah mumpung babak masih hidup kita bagi-bagi warisan aja, bukan warisan. Kalau orangnya masih hidup dibagi-bagiin, jatuhnya bukan warisan tapi hibah. Kalau benda orang tua dibagi-bagi jadi hibah, awas, hibah harus ada coret-coretan, harus ada perjanjian, harus ada saksi. Kalau hibah dibagi-bagi lagi hidup, nanti biasanya di ujung-ujungnya babak emak udah kagak ada, saling berebut, saling menjatuhkan. Oh, kenapa? Karena hibahnya tidak ada saksi, tidak ada bukti. Siapa penerima waris? Ahli waris, nggak boleh orang lain. Hukumnya sesuai paroid, ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang seperempat, ada seperdelapan, sesuai ketentuannya. Hukumnya apa? Wajib. Maka tema kita pagi hari ini, segerakan bagi waris tanpa tragis. Segerakan bagi waris tanpa tragis. Dua, hibah. Apa itu hibah? Benda milik yang dibagikan si mana pemiliknya masih hidup. Namanya ngasih mah bisa gede, bisa kecil. Kemana saja boleh. Ke ahli waris ngasihnya boleh, ke orang lain boleh. Hukumnya apa? Boleh, sunnah, ukurannya pun bebas. Tiga, wasiat. Wasiat perencanaannya masih hidup, tetapi dibagikannya kalau si pemilik harta sudah meninggal. Dan wasiat tidak boleh ke ahli waris. Kalau wasiat harus kepada orang lain. Kenapa? Ahli waris mah sudah dapat apa, Pak? Dapat warisan, maka ahli waris jangan dapat wasiat karena bakal jadi fitnah. Nanti katanya warisan dapat, wasiat dapat, jangan-jangan wasiatnya settingan, diatur-atur, maka ini menimbulkan fitnah, perpecahan antar saudara. Maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Umpama ada orang punya harta 100 juta, meninggal, maka wasiatnya tidak boleh dari 33 juta. Hukumnya apa? Sunnah. Bedakan mana warisan, mana hibah, mana wasiat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana orang meninggal punya harta biasa, maka otomatis yang dibagikan adalah harta peninggalan. Ingat kita kemarin bahwa rukun waris itu ada 3.
Satu, si pemilik harta. Dua, si penerima warisan. Tiga, harta yang diwaris. Ulangi, rukun waris ada satu, orang yang meninggal, orang yang punya dua, orang yang menerima harta atau menerima waris. Tiga, harta yang, pertanyaannya, kalau harta yang diwariskan ada memang, cuman orang yang meninggalnya banyak utang. Ketika harta yang ditinggalkannya ternyata kalau dijual hanya cukup buat nutupin utangnya si mayit. Mendingan kalau cukup mah. Ini mah utangnya di mana-mana. Utangnya di mana-mana, meninggal cuman ninggalin gubuk reyot. Dijual benda tinggalannya, ternyata benda tinggalannya enggak bisa nutupin utangnya. Utangnya masih banyak. Pertanyaannya, bagaimana ahli warisnya? Maka di sini ada yang disebut dengan warisan utang. Jadi ahli waris bukan nerima harta, bukan nerima kebun, bukan nerima mobil, bukan nerima ATM, bukan nerima rumah, tetapi nerima utang. Ada yang begitu, Bu? Ada yang begitu? Ada. Maka antisipasi kita jangan sampai utangnya enggak ketahu. Bu, utang panci tulis. Utang kerudung tulis. Bu, ya, kulkas belum lunas tulis. Karpet permadani yang kemarin kita kredit sebelum lebaran tulis. Jangan sampai kita meninggal bawa Maka salah satu doa Rasul adalah ini. Yuk kita baca sama-sama. Saya baca, ibu ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Di antara doanya Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan berlindung jangan ampe punya. Kalau bisa mah jangan kecuali kalau perlu. Betul Bu ya? Maka ketika ada orang meninggal, adab dan etikanya segera bagikan warisnya. Segera bagikan waris. Kok segera Pak Ustadz? Emang itu enggak pantas. Orang masih berduka, orang masih sedih. Kuburan bapak kita, kuburan emak kita, tanahnya masih merah. Masa anaknya ngeributin warisan? Kan kurang rada tapi pantas. Kan begitu. Betul Bu ya? Kita lagi sedih, kita lagi berduka. Kuburan belum kering, masih basah. Masa anaknya ngerebutin ngomongin warisan? Kagak pantas atuh. Bukan masalah pantas enggak pantas. Di sini kita ingin mempercepat kebaikan untuk almarhum. Maka oleh karena itu pula ada 5 hal yang perlu disegerakan. Bu, ada hal yang harus disegerakan. Ada 5. 1, bila mana ada orang meninggal, segera urus. Segera mandiin, kapanin, segera sholatin, segera kubur. Jangan dientar-entar. 1. Yang kedua, bila mana waktu sholat tiba, kita lagi nyantai, enggak ada kerjaan, enggak ada uzur, maka diutamakan segera sholat. 3,
yang harus disegerakan bila mana kita ada utang piutang dan ada untuk membayarnya, jangan dientar-entar, segera bayar Maka kalau ngutang tul cat, jangan pura-pura gagah punya. Apalagi kalau ditagih nyumput di kamar ngebilangin ke anaknya, bilangin mamah kagak ada. Ditanya menagihnya, Assalamualaikum, entong mamah ada. Kata mamah nggak ada. Emang mamanya begitu, ngajarin bohong. Sini tong, kalau ada yang nagih entar bilangin ya, mamah nggak ada. Anaknya jujur. Ditanya, sini tong, mamah ada di rumah. Kata mamah nggak ada. Emang mamah di mana? Ngumpet di kamar mandi. Ya ilaha illallah. Ilah. Kalau utang piutang segera baik. 3, 4, nikahkan segera bila mana anak laki kita sudah dewasa, ada jodoh, sunnah percepat. Yang kelima, bertobat bila mana kita berdos, minta maaf bila mana khilaf. 5, segerakan. Oleh karena itu pula hutang itu ada jenis-jenisnya. Nah, kira-kira kita lebah mana nih utang kita nih? Lebah mana utang kita? 1 adalah hutang yang jenisnya hak kepada Allah. Utang yang seperti ini harus disegerakan dari utang yang lain. Contoh mana hutang kepada Allah? Dia adalah seorang pengusaha, seorang petani, duitnya banyak, uangnya banyak, kudunya selama masih hidup dia harus bayar zakat mal, zakat hartanya. Betul ya Bu ya? Zakatnya enggak dibayar-bayar atau zakatnya dientar-entar keburu mening, maka ahli waris nanti harus membayarkan zakatnya almarhum. Nuh, Bu. Jangan sampai orang meninggal ninggalin kewajibannya. Sama juga bila mana orang meninggal punya utang fidyah. Nah, yang begini-begini dahulukan kepada Allah kewajibannya sebelum ngurus-ngurus yang lain. Kenapa hak kepada Allah harus didahulukan daripada utang-utang kepada manusia? Ketika hidup umpamanya dia nazar, nanti kalau kita mau ngasih mau donasi ke masjid 10 juta, keburu meninggal, maka anaknya yang tahu orang tuanya ada nazar tapi belum terlaksana wajib melaksanakan. Maka hak kepada Allah, hutang kepada Allah harus diutamakan. Paham Bu? Yang kedua adalah hutang hak adami, muamalah, simpan pinjam, utang piutang dan sebagainya. Hak adami utangnya ada 2. 1 hutang nafkah, 2 hutang pribadi. Apa itu utang nafkah? Utang nafkah adalah hutangnya seseorang yang mana alasan dia berhutang untuk menghidupi keluarganya. Contoh Bu, bapaknya sampai ngebela-belain minjem ke bank buat anaknya sekolah. Bapaknya ngegadein sawahnya, ngegadein rumahnya. Buat apa? Buat nikahin anaknya. Betul Bu? Buat apa? Buat menafkahi anak, menafkahi keluarga, memenuhi kewajiban untuk kehidupan istri, anak dan keluarga. Bila mana seseorang punya utang seperti ini, lantas dia meninggal, utangnya jenis utang nafkah, maka nanti bila mana dia meninggal, ahli waris harus membayarkan. Karena ini hutangnya utang wajib. 2, utang pribadi.
enggak ada sangkut paut dengan keluarga, enggak ada sangkut paut dengan istri, enggak ada sangkut paut dengan pembiayaan anak, sekolah anak, enggak ada. Ini mah utang pribadi. Umpamanya lakinya ini ngutang kredit beli HP. Buat siapa HP, Bu? Pribadi, buat dia sendiri. Nah, yang begini utang pribadi ada dua. Satu utang aktif, dua utang pasif. Yang sering dipermasalahkan kalau ada orang meninggal adalah si mayitnya ngutang ke orang lain. Betul, Bu ya? Kan begini, Assalamualaikum, kami dari keluarga mohon maaf bila mana almarhum almarhumah punya utang sangkut paut muamalah, mohon untuk melapor ke ahli waris. Tetapi jarang dibahas bila mana kalau orang lain hutang ke mayit. Yang sering disinggung adalah mayit punya utang ke orang, tapi orang lain yang di luar yang punya utang ke dia jarang-jarang, diam-diam baik. Alhamdulillah nih meninggal dia, berarti bebas kita utangnya. Ya ilaha illallah. Maka utang itu ada dua, ada utang pasif, utang aktif. Maka dua-duanya harus diurus oleh ahli waris. Jangan-jangan banyak orang di luar berutang ke babak kita, banyak urus sama ahli warisnya. Jangan hanya mempermasalahkan babak kita punya utang ke siapa ya, itu pun sama. Tapi orang-orang yang ngutang di luar kepada almarhum almarhumah itu pun hak kewajiban daripada ahli waris. Oleh karena itu pula, bila mana seseorang meninggal, maka tidak langsung hartanya dibagi-bagi. Contoh, ada orang meninggal, hartanya banyak, harta yang ditinggalkan bukan berarti langsung bagi, bukan. Dari harta yang ditinggalkan ada kewajiban, ada hak yang harus dikeluarkan oleh ahli waris untuk si mayit. Satu, bila mana ada orang meninggal, pisahkan hartanya. Mana harta gonogini, mana harta bawaan, mana harta umpamanya naro saham, kerjasama sama orang, pisahkan, murnikan, enggak boleh ada harta campuran. Maka dalam gonogini nanti ada yang namanya harta bawaan. Apa harta bawaan? Harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum menikah, namanya harta bawaan. Si duda bawa kebun, si janda bawa sawah. Kebun sama sawah ini enggak bisa nanti kalau meninggal salah satunya dibagi waris, namanya harta bawaan. Yang dibagi adalah nanti harta bersama atau gonogin. Satu, pisahin dulu, murnikan. Yang kedua, keluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan daripada kehidupan setelah meninggalnya. Satu, keluarkan daripada biaya untuk pemulasaran jenazah, buat mandiinnya, buat beli kapan, buat nyolatin, buat yang ngegali. Emang yang ngegali gak capek, Bu? Yang ngegali tanah siapa itu? Tanah siapa? Tanah orang kan? Kalau tanah orang perlu dibeli apa gratis? Perlu beli, maka keluarkan dari mana? Dari harta peninggalan si mayit. Yang kedua, utang piutang, bayarin. Selanjutnya, hibah yang tertunda. Dulu ketika hidup, babak kita ngomong, tong mumpung lu pada ada, nih gua ngomong nih ya, itu kebun nangka yang belah kulon, lu jual nanti. Hasil penjualannya kasihin ke si anu buat wakaf. Ketika hidup belum terlaksana, maka nanti kalau meninggal ahli warisnya wajib mengeksekusi, cairkan hibah yang tertunda. Selanjutnya wasiat kalau ada.
Bila mana utang udah dibayar, biaya pemulasaraan selesai, hibah selesai, wasiat selesai, sisanya baru itulah disebut harta warisan yang dibagikan kepada ahli Maka dari sini pentingnya ini, Bu, utang jangan sampai dibawa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya orang mati bawa utang. Man faraqar ruhu wal jasad wa huwa bari'um min thalathin dakhalal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang wafat, barang siapa yang mati, ruh jasadnya berpisah dan dia terbebas dari 3 hal, ke surga masuk. Yang penting terbebas dari 3. 1, bukan orang sombong. 2, bukan orang tipu menipu, bukan korupsi. Dan yang ketiga, orang yang meninggalnya enggak punya Kalau orang enggak sombong, rendah hati, orangnya jujur, enggak licik, hidupnya ngebantu orang, mati enggak bawa utang, kata Rasul, man faraqar ruh wal jasad bari'u min thalathin. Bila mana orang mati, orang wafat, orang meninggal, enggak bawa utang, enggak sombong, enggak punya ikatan-ikatan penipuan dan sebagainya, masuk ke surga. 3 syaratnya. Jangan 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 bawa maka sebelum disolatin, harus ada ahli waris yang tanggung jawab utangnya orang yang Suatu ketika Rasul mau nyolatin jenazah, Bu. Ada sahabat meninggal. Sahabat udah pada kumpul kayak begini. Jenazah di depan. Ketika Rasul mau nyolatin, Rasul nanya, siapa di antara kalian yang akan tanggung jawab muamalah utang piutangnya? Gak ada yang ngacung. Rasul gak berani nyolatin. 2 kali Rasul nanya, siapa di antara kalian yang akan tanggung jawab masalah hak adami utang piutangnya? Kagak ada yang ngacung juga, Bu. Rasul enggak berani nyolatin jenazahnya. Sampai ketiga kali Rasul nanya, siapa di antara kalian yang akan tanggung jawab muamalahnya, tanggung jawab utang piutangnya? Ada seorang laki-laki di belakang, saya Rasul tanggung jawab. Baru Rasul ke depan maju nyolatin jenazah. Saking beratnya, jangan sampai orang meninggal membawa Bagaimana kalau orang meninggalnya bawa utang, lantas harta yang ditinggalkannya dikit? Jangankan untuk warisan, ahli waris keluarga, untuk utangnya juga enggak cukup. Maka 1, keduanya, Rasul berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa raga seorang mukmin bergantung dengan piutangnya sampai dibayar, dilunasi. Bila mana saudara kita meninggal punya utang, apalagi yang meninggal baba kita, yang meninggal emak kita. Baba kita meninggal ninggalin utang, emak kita ninggalin utang. Pertanyaannya, yang wajib ngeberesin, yang wajib ngelunasin utang emak bapaknya siapa? Kalau ngeling, kalau kagak ngeling mah masa bodoh. Na'udzubillah. Pak Ustad, utang baba saya banyak banget. Apalagi emak saya. Aduh, memang sih rajin ngaji.
Tapi kemana-mana ngutang kerudung sama gamis mulu. Ini sampai lemari penuh sama gamis, penuh sama kerudung. Tahu udah lunas apa kagak? Ilaha illallah. Ada yang begitu? Ninggalin emaknya meninggal, babaknya meninggal, ninggalin rumah. Kata ahli warisnya, Pak Ustad, baba saya utangnya banyak, emak saya banyak. Boro-boro ahli waris, kalau ini rumah dijual, warisannya cuman rumah-rumahnya doang, jangankan dibagi, maka rumah ini malah habis buat ngelunasin nanti karena rumah yang ditinggalin buat nutupin ahli warisnya bakal gigit, enggak dapat apa-apa. Itulah yang kebanyakan ahli waris yang enggak paham, warisannya enggak dibagi. Gak usah dibagi. Kenapa? Kalau dibagi bakal habis. Bakal habis kemana? Buat membayar utang babak, bayar utang ini, entar habis. Kata ahli warisnya, gak usah pecah, gak usah dibagi. Kita pakai bareng-bareng aja. No. Gara-gara ahli warisnya ketakutan apa Bu? Ketakutan enggak kebagian waris, maka hartanya enggak dibagiin, dipendem aja, ditunda aja. Ujung-ujungnya dientar-entar, enggak dibagiin, ujung-ujungnya dipakai bareng-bareng oleh ahli waris. Punya kontrakan 10 pintu, yang ngisinya anaknya, mantunya, keponakannya, cucunya. Wah, ilaha illallah. Padahal itu ahli waris. Kalau udah dimonopoli, dikuasai oleh salah satu ahli waris, ujung-ujungnya bakal ricuh, susah ngebagiinnya. Betul Bu? Gara-gara apa? Gara-gara dientar-entar ngebagiin Maka pertanyaannya, Bu, lihat ke depan. Adakah seorang anak yang membiarkan orang tuanya bangkrut sengsara? Umpama kita begini, biarin aja dah, baba kita mah udah meninggal ini, udah masing-masing urusannya. Masa bod? Pertanyaannya, adakah seorang anak yang tega ngebiarin emak bapaknya bangkrut sengsara? Ada nggak Bu? Ada, kata siapa kagak ada. Bagaimana caranya? Warisannya enggak dibagiin, utangnya enggak dibayar. Ulangi. Adakah seorang anak yang membiarkan emak bapak yang udah meninggal bangkrut sengsara melarat di kuburannya? Ada anak yang begitu ngebiarin? Ada. Mana anak yang tidak segera membagikan waris, enggak ngebayarin utang orang tuanya? Kenapa? Satu Bu, bila mana utang orang tua kita enggak dibayarin oleh ahli warisnya, bila mana warisan tidak dibagikan kepada ahli warisnya, konsekuensinya almarhum almarhumah di alam mahsyar, di alam kuburnya begini. Utangnya enggak dibayarin oleh anaknya, maka pahala ibadah emak bapak kita diambil. Buat apa? Buat ngelunasin utangnya. Karena utang di dunia enggak dibayarin oleh ahli warisnya. Maka umroh bapaknya, sholat bapaknya, khotam Quran bapaknya dibawa, dipindahin ke orang yang belum kebayar utangnya. Ketika ini emak bapak kita sengsara.
Kenapa? Amal ibadahnya yang selama ini dikumpulin capek-capek diambil dipindahin ke orang lain. Kenapa? Utang di dunianya enggak dibayar. Maka konsekuensinya adalah emak bapak kita di alam kuburnya ibadahnya diambilin. Kenapa? Sebagai pelunas utang di dunia. Maka pertanyaannya, adakah seorang anak yang tega membiarkan orang tua melarat, sengsara, bangkrut di alam kubur, di alam akhiratnya karena anak-anaknya nggak pada mikir, anak-anaknya memonopoli, anak-anaknya serakah, nggak mau tahu, masa bodoh, oh utang orang tuanya nggak dibayar. Yang repot, yang riweuh, yang sengsara adalah almarhum yang sudah meninggal. Amal ibadahnya ditarik untuk ngebayarin utangnya. Karena utang di dunianya anak-anaknya enggak ngelunas. Gara-gara warisan enggak dibagiin. Maka inilah resiko menunda pembagian waris. Kalau waris dientar-entar, waris enggak dibagi-bagi, ini penyebabnya. Satu, Bu, bila mana warisan tidak segera dibagikan, tidak direncanakan untuk dibagikan. Satu, resiko perubahan fisik dan turunnya harga. Ketika emak bapak kita ninggalin rumahnya dibiarin aja, enggak dibagi-bagiin. Ternyata rumahnya kena tsunami, hancur. Pertanyaannya, berapa sekarang harganya? Harganya berapa? Murah, tinggal tanahnya doang. Coba kalau dari awal masih keker, masih bagus, bagiin. Mahal nggak Bu harganya? Ntar aja nggak apa-apa, ntar aja. Ternyata rumah dari tinggalan emak bapaknya kebakaran, hancur, kena tsunami, ketimpa pohon, otomatis harganya bakal anjlok, bakal Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ahli waris. No, satu. Yang kedua, memicu fitnah dan perpecahan. Warisannya tanah, suratnya banyak. Ternyata ntar gak usah dibagiin, ntar aja, nyantai aja. Ternyata surat-suratnya langsung dibalik nama ama salah satu ahli waris tanpa tahu yang lain. Ujung-ujungnya recok, saling fit. Ternyata yang awalnya sertifikat atas nama babak kita, sawah nama emak kita, ini nama mama kita, diganti namanya oleh salah satu ahli waris gara-gara warisan enggak langsung dibagi untuk ahli waris. Betul Bu? Memicu perpecahan dan saling tuduh menuduh, saling nuding. Tiga, peluang manipulasi, tipu mentipu akan semakin besar. Kenapa? Di antara ahli waris mungkin kebutuhannya beda-beda. Ada yang nyantai, ada yang kepepet. Ujung-ujungnya yang awalnya warisan kontrakan 10 pintu, 3 pintu dijual secara sembunyi-sembunyi. Yang lain kagak tak. Ujung-ujungnya 10 tinggal 7. Itu kemana yang 3 pintu? Kemarin kita lupa mau ngomong. Kenapa? Dipakai buat nikahan bocah. Ya ilahil. Ahli waris, kan ini ahli waris bersama. Kenapa kagak ngomong? Tuh gara-gara warisan enggak segera dibagi. Yang keempat, harta waris dimonopoli, dipegang oleh seseorang.
Pokoknya entar beres dah, beres, ya beres-beres. Entar dia yang megang, dia yang make, dia yang ngelola. Ujung-ujungnya yang lain nggak pada tahu. Dipegang sendiri, serakah. Kalau warisan berserakah, ambiar urusannya. Dan yang terakhir, khawatir. Bila mana warisan tidak segera dibagikan, khawatir nanti bagi waris berujung tragis. Nah, ini sering terjadi gara-gara warisan golok wa ilaha illallah. Gara-gara warisan berantem adik kakak gara-gara waris. Maka warisan itu seperti magnet, bisa merekatkan, bisa merenggangkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum ditutup disimpulkan, bila mana ada yang mau dipertanyakan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, karena saya kan tukang kredit, jadi masih banyak yang dari awalnya dia bayar, misalkannya bayar 10 bulan. Pas yang terakhir atau 2 bulan, yang 3 bulan itu kita tagih kan susah banget. Nah, sampai orangnya meninggal, saya jam kabul sama lakinya, "Manya Neneng, sekarang utang bini saya yang nanggung." Tapi nyampe sekarang anaknya, lakinya nggak ada sama sekali dia buat itikad. Gimana saya yang harus gimana? Apa saya harus lunasin? Apa saya tagih kan udah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmawati dari Pedurenan. Ini Ustadz, apa namanya? Saya ingin bertanya. Saya cerita sebentar sedikit ya Ustadz ya. Adik ipar saya punya apa namanya? Tidak punya anak, Ustadz. Terus suaminya meninggal. Dan harta warisan itu siapa saja yang berhak menerima gitu. Karena kemarin sempat agak riuh gitu Ustaz ya. Adiknya minta, ini minta gitu. Maka saya ingin tahu siapa saja yang berhak menerima itu. Dan suaminya ini mendapat bagian. Entah itu warisan katanya mah dibagi gitu. Tapi kata istrinya katanya warisan gitu Ustaz. Pas suaminya meninggal, harta yang tadi dia kasih buat suaminya itu diminta sama adeknya gitu. Dan maknya bilang, "Ya, gua mau buat dia aja dah," katanya karena suaminya meninggal. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanya, waris ditahan sama saudara laki-laki itu bagaimana Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita mempunyai orang tua, ayah sudah meninggal, kemudian sudah dijatah warisan, kemudian ibu membutuhkan biaya pengobatan. Akhirnya jatah si ibu ini dijual ke salah satu anak tanpa berunding dengan anak yang lain. Akhirnya si ibu ini meninggal, si anak ini kan punya jatah ibunya nih. Nah, mengakui jatah ibunya. Nah, itu menjadi persoalan, itu solusinya bagaimana, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, bila mana kita ada ikatan utang piutang dengan orang. Orang punya utang ke kita. Umpama sampai 10 tahap. Ternyata 2 tahap terakhir orang yang punya utang ke kita meninggal. Berarti ini orang meninggal ninggalin utang. Maka kita tadi lihat ada hutang kepada Allah, ada hutang adami. Bila mana utangnya ini hutang nafkah, maka ahli waris wajib untuk menggantikannya, melunasinya. Umpama tadi yang berutangnya adalah istrinya. Kata suami, "Bapak, Ibu, sekarang utang istri saya jadi kewajiban saya." Maka setelah akad itu yang sudah meninggal sudah tidak ada ikatan kewajiban utang lagi. Berarti kewajiban sekarang yang hidup. Kita yang punya hak atas utang tersebut, satu, wajib nagih. Bila mana udah nagih masih mentok-mentok juga, adabnya fanadiratun ila maisaroh, ngasih kesempatan sampai kapan deadline-nya, sampai dia ada, sampai dia punya. Nagih, mentok mulu. Udah tegesin, Bapak kira-kira adanya kapan saya bisa nagih. Umpama dia ngomong 3 bulan. 3 bulan ntar kita datangi lagi. Kalau 3 bulan sudah tidak ada lagi, maka yang ketiga terakhir, sedekahin. Kenapa? Semakin kita menagih, dia memang enggak punya, enggak ada untuk membayarnya, mau bayar pakai apa? Betul ya Bu ya? Kecuali kalau ada untuk ngebayarnya, dianya sehat, dianya kerja, ada anaknya, tagih, ingetin. Saya cuma ngingetin doang kewajiban ahli waris untuk melunasi utang daripada almarhum supaya yang sudah enggak ada tenang, enggak beban di sana, kewajiban kita kasih penjelasan. Satu. Udah mentok-mentok. Ketiga, sedekahin. Yang kedua, bila mana ada suami istri gak punya keturunan, bila mana meninggal salah satunya, konsekuensinya adalah malam di bapak-bapak disebutin. Bila mana suami istri menikah gak punya anak, kalau salah satunya meninggal, maka umpamanya yang meninggal istrinya, maka suami dapat setengah. Kalau yang meninggal siapa Bu? Istri. Kalau yang meninggalnya suami, maka istrinya dapat 1/4 kalau memang dari pernikahannya nggak punya anak. Kalau ada anak, maka si istri dapatnya 1/8. Kalau yang meninggal suami. Bagaimana kalau yang meninggalnya istrinya? Maka bila mana ada anak, maka suami dapat 1/4 karena ada anak. Kalau nggak ada anak, suami dapat setengah. Jadi kalau kasusnya suami istri gak punya anak, salah satu meninggal, suami dapat setengah. Kalau yang meninggalnya istri dapat 1/4 kalau yang meninggalnya suami. Sisanya 3/4 kita lihat ahli waris yang lain. Bapaknya ada enggak? Kalau bapaknya ada, ibunya ada, dapat 1/3. Kok 1/3? Enggak punya anak. Tapi kalau ada anak dapatnya 1/6. Bapaknya masih ada enggak? Emaknya masih ada enggak? Emak dari almarhum ya, bukan mertua. Emak dari orang yang meninggalnya. Bila mana ada bapak, nah bapak itu jago seperti anak laki-laki. Kalau ada bapak, kalau ada anak laki-laki, ini menjadi hijab penghalang. Siapa yang gak bakal dapat? Kalau ada anak, kalau ada bapak, saudara kiri dan kanan dari si almarhum gak dapat warisan. Contoh, saya meninggal, saya punya saudara, adik punya kakak. Saya punya anak laki-laki saya bakal menghijab.
menghalangi kakak adik saya dapat warisan karena anak laki-laki namanya asobah, kenceng. Begitu pula kalau punya bapak saya masih ada, maka saudara kiri kanan saya enggak dapat. Kalau ada bapak, kalau tidak ada maka ke kiri dan ke kanan. Gitu. Yang ketiga. Apa tuh? Yang semalam. Gambarannya ini nih, yang semalam nih Bu. Ini gambaran yang semalam bapak-bapak pengajian bab waris. Materi bapak-bapak itu adalah materi yang pertama ibu, yang dulu. Cuman kemarin saya kasih ilustrasi gambarannya. Nah ini nih. Nah lihat tuh. Kalau suami istri menikah gak punya anak, maka ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahu walad. Bila mana si istri meninggal dan dari pernikahan gak punya anak, gak punya keturunan. Keturunan di sini adalah keturunan nasab ya. Hasil anak dari pernikahan, bukan anak adopsi, bukan anak susuan. Karena anak adopsi, anak susuan bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris adalah anak yang dihasilkan dari akad nikah yang sahih. Artinya nikah dulu baru punya, bukan punya anak dulu baru. Yang begitu anak jadah enggak dapat warisan. Dapat warisannya hanya dari jalur ibunya. Kalau anak jadah emaknya meninggal, maka dia dapat warisan jalur ibunya. Kalau bapaknya yang meninggal enggak dapat warisan. Maka itulah akibatnya kalau perzinahan di luar nikah. Kembali lagi, suami istri nikah enggak punya anak, bila mana si istri meninggal, maka suami dapat setengah harta. Kebalikannya, bila mana si suami yang meninggal, maka istri dapat 1/4. Ini dengan syarat gak punya anak. Selanjutnya, bagaimana kalau punya anak? Umpamanya ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki, otomatis suami yang tadinya setengah sekarang 1/4. Karena ada anak. Umpamanya sekarang suami yang meninggal, tadinya istri dapatnya 1/4, karena ada anak maka jadi 1/8. Oh begitu. Ini kalau ada anak, anaknya mau 3, mau yang penting ada anak. Selanjutnya, nah ini, umpama ada satu pasangan Rama dengan Ani, bukan Roma ya, Rama dengan Ani, nikah. Dari pernikahan tidak dikaruniai anak. Karena tidak dikaruniai anak, maka ngangkat atau ngadopsi atau anak susu, namanya adul. Ini adul anak apa nih? Anak angkat atau anak Si adul nikah dengan perempuan namanya Andin. Ya begitu pokoknya. Dari pernikahan adul dan Andin punya anak namanya Jono. Sampai sini paham Bu? Ya. Rama ini punya saudara, punya kerabat, kakak adik, ada namanya Dadan, ada Mimin, ada Didin. Nah, dari sini ternyata si Didin meninggal duluan. Nih, meninggal duluan. Pertanyaannya, siapakah ahli waris jika Rama meninggal? Tuh tadi tuh kasusnya.
Yang meninggal suami siapa? Suami Ani meninggal. Nah, maka yang menjadi ahli waris adalah adul nggak dapat. Karena adul siapa? Anak susu. Andin menantu, apalagi Jono cucu dari anak angkat, maka dia nggak dapat waris. Maka yang dapat waris adalah Didin, nggak dapat waris, anaknya pun nggak dapat. Kenapa? Meninggal duluan. Yang dapat waris adalah istrinya 1/4. Kok 1/4? Karena nggak punya. Itu adul, itu mah anak, bukan anak dari pernikahan. Oh, sisanya 3/4 ke saudaranya. Kalau dari Rama ini nggak punya kalau ada bapak, 3 saudara ini nggak dapat. Kalau ada bapak akan dihijab, apalagi kalau ada anak laki-laki. Tuh, gitu Bu gambarannya. Maka dari sini ketahuan bila mana ada yang meninggal, siapa ahli warisnya, siapa yang enggak. Karena kebanyakan yang ngompor-ngomporin, yang banyak nyanyi, yang banyak rewel itu bukan ahli. Yang ngompor-ngomporin orang lain supaya apa? Supaya recok, padahal mah dia kagak ada dapat apa-apa. Tuh, gitu Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika tadi ke kita waris ditahan saudara, ditahan kakak. Inilah problematika yang kebanyakannya. Pemicu bom waktu dalam bab warisan adalah menunda-nunda warisan. 1, besar peluangnya dimonopoli oleh yang megangnya. Betul Bu? Yang kedua, dipakai dengan tidak pengetahuan ahli waris yang lain. Yang ketiga, diolah sama dia, bisa dijual dan sebagainya. Mendingan kalau ahli waris yang lain paham. Kalau tidak paham, maka ini adalah pemicu bom waktu dalam bab waris. Menunda-nunda warisan, dipegang, dikuasai, dimonopoli oleh salah satu ahli waris. Karena nanti khawatirnya harga warisan turun anjlok. Harta warisan enggak jelas dan akan memicu fitnah, memicu kerusuhan, memicu tuding menuding. Kenapa? Terlalu lama ditunda-tunda, dipegang-pegang oleh salah satu ahli waris. Maka ini yang terakhir. Sebelum pertanyaan selanjutnya. Khawatirnya ini Bu, bila mana benda warisan dimanipulasi, licik, dikotak-katik, yang awalnya warisan 1000 meter nyusut jadi 600. Kemana 400-nya? Ternyata dikotak-katik. Ngapain kotak-katiknya? Geser patoknya. Oh Bu, karena apa? Ditunda-tunda warisan. Nih hadisnya Bu. Man dolama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin. Barang siapa yang licik, barang siapa yang dolim, mengambil, merampas harta warisan yang bukan bagiannya, maka nanti di alam kuburnya Allah akan kalungkan 7 lapis tanah kepadanya. Maka ini adalah ancaman bagi orang-orang yang licik, serakah dalam pembagian ahli waris. Sering kita sampaikan, bila mana ahli waris sudah serakah, maka urusan ambiar. Bu,
warisan, tanah warisan itu adalah benda yang berbisa, benda yang beracun. Maka orang yang licik, orang yang megang, orang yang menguasai warisan tanpa dibagikan, tanah itu warnanya coklat. Ada organ dalam tubuh kita yang berwarna coklat, yaitu liver atau hati. Maka orang-orang yang bermain tanah, licik dalam pembagian warisan masalah tanah, kebiasaannya akan diserang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ liver, gula. Meninggalnya susah. Kakinya ada yang keserempet motor, ada yang patah, ada yang stroke, dan ujung-ujungnya mati hidupnya kagak karena megang, menguasai, ngambil warisan dengan tidak adil. Awas. Dan yang terakhir, bila mana ada seorang ibu punya seorang suami, suaminya udah meninggal. Sebelum meninggal, suaminya ini punya jatah warisan. Jatah warisan suaminya dikasihin atau dipegang oleh ibunya, oleh istrinya. Lambat laun waktu berjalan, ternyata si ibu ini kesehatannya berkurang, ngedrop. Maka otomatis perlu biaya pengobat. Apa yang harus dia lakukan? Otomatis harta warisan daripada pemberian siapa, Bu? Suaminya. Atau jatah dia dijual. Ini yang banyak sering terjadi. Orang tua ngejual barang ke anaknya. Betul ya, Bu ya? Dan ketika menjual hanya pakai lisan doang. Tanpa ada saksi, tanpa ada berita acara, enggak ada mater. Karena merasa apa? Merasa dekat. Namanya emak ngejual ke anak. Masa harus ada saksi? Masa harus ada berita acara? Tetapi hal yang seperti ini akan memicu fitnah kepada ahli waris yang lain. Contoh. Emaknya punya rumah 5, tuh 2, 3, 4, 5. Satu rumahnya dijual ke anaknya ketika emaknya sakit. Ahli waris yang lain nggak tahu. Ternyata nanti ketika emaknya meninggal, ahli waris menggugat. Kata siapa? Rumah yang satu dijual, buktinya mana? Saksinya siapa? Tuh gara-gara apa, Bu? Gara-gara hubungan orang tua dengan anak tidak ada saksi, tidak ada ujungnya akan ricuh dan menimbulkan fitnah antar ahli Maka bila mana seorang orang tua punya harta benda, mau dihibahkan atau mau dijual kepada anak, sekalipun anak, awas, Bu, harus pakai hitam di atas putih. Datangkan saksi, kalau perlu notaris, kumpulin ahli waris supaya suatu saat nanti tidak saling menggugat, saling nyalah-nyalahin, ujungnya jadi perpecahan. Karena anak ini merasa sudah membeli, maka pasti dia akan mempertahankan diri. Oh, hak-hak saya, ini udah saya beli dari emak. Ternyata anak-anak yang lain menggugat. Kata siapa dijual? Mana buktinya? Tuh, Bu, ini akan jadi ricuh, akan jadi fitnah. Maka saya sarankan, bila mana kita punya benda, mau dihibahkan, mau dijual, sekalipun kepada anak maupun kepada menantu, harus ada surat coretnya. Pakai materai, ahli waris yang lain harus tahu, dan ada saksi untuk memanipulasi ataupun untuk mengantisipasi daripada adanya salah paham, fitnah dan lain hal sebagainya. Wallahu a'lam.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pemahaman, menjadi bekal, dan menjadi kewaspadaan untuk kita semua agar kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah sekalian, masih banyak pertanyaan yang masuk.